Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kita memasuki semester genap. Marilah kita memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Materi yang akan kalian pelajari di semester ini ialah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasa mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang akan dibahas pertama kali ialah dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad 20, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus pesat. Nah, kemudian pada abad 21, teknologi rekayasa semakin pesat dikembangkan oleh manusia. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya teknologi penunjang kehidupan manusia, seperti telepon, televisi, alat transportasi massal, komputer, internet, dan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Iptek sangat bermanfaat dan memberi dampak positif bagi kehidupan. Namun, di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa iptek dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Iptek di Indonesia selain berkembang dengan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, iptek di Indonesia juga dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya lembaga iptek pada saat itu. Kemudian didirikan pula lembaga pendidikan tinggi terkemuka seperti Teknik High School yang sekarang ITB dan Lanbau High School yang sekarang IPB. Kemudian adanya lembaga-lembaga ilmu pengetahuan seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau LAPAN, Lembaga Antariksa Nasional, dan BATAN, Badan Teknologi Nuklir, dan serta BUMN di bidang teknologi lainnya seperti PT DI Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Inka, dan PT PAL atau pembuatan galangan kapal. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Pengaruh iptek telah mempengaruhi nilai-nilai politik bangsa Indonesia, seperti adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dapat mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kita dapat membentuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian, kebebasan. Dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat mengembangkan dirinya ke arah yang positif. Demokrasi. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, maka akan meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pengaruh positif di bidang ekonomi. Makin meningkatnya investasi Indonesia, baik dari investasi dalam negeri maupun dari luar negeri. Terbukanya pasar internasional bagi produk lokal Indonesia. Peningkatan teknologi seperti penggunaan robot dalam industri mobil dan motor demi meningkatnya produksi. Keempat, konsumen dapat membandingkan produk lebih baik dengan memanfaatkan media web, aplikasi, dan sebagainya. Kelima, tumbuhnya startup atau wirausaha muda atau wirausaha baru yang berbasis IT.
Keenam, semakin banyaknya e-commerce yang memudahkan layanan bagi konsumen seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. 7. Penggunaan transaksi digital yang memudahkan konsumen seperti scan barcode, pembayaran digital, dompet digital, transfer melalui mobile banking, dan sebagainya. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Dilihat dari sosial budaya, pengaruh positif iptek ini antara lain orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, media sosial tanpa adanya batas wilayah dan negara. Jadi kita dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun, entah dengan siapapun. Kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi internet, berbagai hiburan dapat diperoleh dengan cukup mudah. Misalkan, biasanya kita menonton film di bioskop, sekarang kita dapat menyaksikannya melalui smartphone kalian. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat kita dapat mengetahui berbagai budaya di dunia. Hal tersebut dapat mendorong kita menghargai perbedaan budaya yang ada. Yang keempat, penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media informasi dapat lebih cepat tersampaikan oleh masyarakat. Jadi ketika ada kebijakan dari pemerintah dapat menggunakan teknologi komunikasi atau sosial media yang dapat menyampaikan kebijakan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum. Adanya supremasi hukum semakin berjalan dengan baik dengan pengawasan secara langsung oleh masyarakat. Kemudian proses pembuatan hukum atau regulasi dapat lebih baik serta berkeadilan. Kemudian aparat penegak hukum, jaksa, hakim, kepolisian semakin profesional dan transparan. 4. Peran masyarakat semakin lebih nyata dengan membantu penegak hukum mengurangi dan mencegah tindakan kejahatan di masyarakat. 5. Adanya teknologi CCTV membantu pihak penegak hukum dalam mencari bukti rekaman untuk memperlihatkan peristiwa yang terjadi kala itu. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, program TOT atau Transfer of Technology dari negara lain yang berguna di bidang pertahanan dan keamanan. Dan pengoptimalan alutsista atau alat utama sistem pertahanan buatan dalam negeri seperti PT-DI dan PT Pindad. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan dalam teknologi pertahanan dan keamanan atau penggunaan robot dalam upaya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penambahan alutsista canggih seperti Sukhoi Su-30, Su-32, Dassault Rafale, kapal selam dan kapal induk yang sangat berguna bagi pertahanan, keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.